Udah. Bisa kelihatan ya? Oke guys, teman-teman semuanya saya buka kelasnya ya. Selamat pagi, assalamualaikum teman-teman. Eh Kenalin teman-teman, nama gue Fajar. Eh Sekarang dulu tadinya gue sebelum jadi dosen di BINUS ya, BTW gue dosen sekarang di BINUS. Sebelum jadi dosen gue dulu pernah jadi AR VR developer di salah satu unit bisnisnya Pertamina Group. Pernah di startup juga di bawah Pertamina. Sekarang fokusnya di Subject Content Generator di game teknologi ya teman-teman. Kenalin. BTW ini dari kampus mana aja nih? Coba yang ada yang di Aceh nggak? Aceh ada nggak Aceh? Yang di Aceh ada nggak di Aceh? Oh nggak ada yang di Aceh ya. Coba yang di Depok ada nggak yang Depok? Depok, gue pengen tahu nih ada di Depok nggak nih Depok? Mana? Saya Lu orang Depok lu? Di mana Depoknya? Gunadarma. Oh lu Gundar. Ya, Hmm, Gundar mana? Kelapa Dua apa Margonda? Margonda. Margonda. Mantap. Siapa lagi? Yang di Depok ada lagi nggak yang Depok? Di mana? Di mana? Oh JGU, buset dari rumah gue tuh, deket rumah gue. Buset, di JGU ya. Siap. Jurusan apa di JGU? Oh, teknik informatika. Isi. Ngekosnya di mana kalau di JGU? Oh, emang tinggal di Depok juga. Hmm. Oh, di Cibinong. Tahu. Ada lagi nggak yang di Depok? Di Depok. Bogor. Ada nggak Bogor? Bogor, ada nggak Bogor? Bogor. Saya Pak Bogor. Mana? Dari mana? Kampusnya di mana? Cilebut, kampusnya di Polimedia. Sengseng. Oh, Polimedia. Iya. Baru kemarin gua ke Polimedia acara IGDX kemarin ada nggak lu? Ada dong. Oh, lu jangan-jangan ini ya gamenya Polimedia ya? Iya, Oh, iya. Kemarin gua ke Polimedia tuh di acara IGDX kemarin. I iya tahu. see. Tahu saya. Oh, Seba, lu ketemu gua nggak? Kita mau sempat lihat muka doang. Oke. Ada lagi nggak yang ada yang dari mana nih? Ada yang mau sharing nggak nih dari mana nih? Ada yang dari ini dah Kalimantan. IKN ada nggak IKN? Oh, IKN belum ada Nggak orangnya ada. kali ya. Ada yang IKN ada IKN. Nggak ada IKN ya. Ya udah lah ya. Lama ya daripada atu-atu ya. Gue langsung cepet aja. Jadi gue sebelumnya tadi again gue S1 S2 di BINUS. Dulu juga jadi jurusan game. Mungkin cepet dikit. Oh ini nggak perlu ya. Ini promosi nggak perlu. Sebelumnya gue ada beberapa kali ngajar di BINUS, di NUNI, di Kampus Merdeka, di Kominfo juga. Mahasiswanya banyak dari mana-mana gitu ya. Fokusnya kebanyakan gue lebih banyak ngajar yang berhubungan dengan Unity ya, wearable teknologi, user experience dan lain-lain yang computer graphics yang pakai Unity gitu teman-teman. Experience Unity mungkin gue pegang Unity itu dari tahun 2017 atau 18 gitu ya, jadi udah 5 tahun experience. Tapi instead megang banyak di game, gue lebih banyak portofolionya megang di augmented reality sama virtual reality guys gitu. Karena sebelumnya beberapa kali megang project-project dari AR VR. Izin pamer dulu, ini Sevia.id salah satu perusahaan yang gue bangun dengan teman-teman gue waktu zaman skripsi. Sekarang udah diambil sama Pertamina guys. Perusahaannya udah diakuisisi, diambil jadi Pertamina. Jadi kalau di Pertamina itu salah satunya, ya nge-lag ya guys internetnya, sorry banget nih ya. Gue pengen contoh puterin nih tapi nge-lag internetnya nih. Ya ini salah satu project-projectnya adalah, bentar kok maju nih. Di lu muter nggak? Di gua doang nggak muter ini? Ya nggak muter. Gak muter ya? Muter loading terus. Iya nih loading terus kayaknya internet dari gua ini. Mungkin gua coba buka satu kali ya. Gak ada yang muter ini. Kenapa ya? Refresh dulu kali ya. Sorry ya guys ya, gua ngomongnya nggak mau pakai bahasa kaku ya. Sorry gua ngomong pakai akamsi aja ya guys ya. Males capek gua bahasa kaku bener. Oke, chill. Biar Ya, adem, biar aduh, santai. kagak suka gua ngomong bahasa-bahasa kaku. Ya. Jadi ini intinya gue pengen ngasih lihat ini project-project yang gue kerjain ya sebenarnya. Ini aplikasi-aplikasi virtual reality, augmented reality, AI dan lain-lain itu dibuat based on Unity. Gue mau pamer tapi kagak bisa nih ternyata ngasih buat pamer nih kayaknya. Spesialisasi gue biasanya kalau ngerjain AR VR itu untuk grafik-grafik yang sifatnya realis ya. Jadi kalau dilihat nih gue mainnya realis nih, gue bikin 2018 waktu itu buat di virtual reality.
bikin animasi dan lain-lain juga, bikin AI, integrasi AI dengan Unity, bikin animasi video juga bisa gitu ya. Jadi project-project yang gue kerjain adalah modelnya seperti ini. Even gue juga bikin produk-produk 3D ya, 3D printing gitu juga. Ntar guys ada iklan nih gue. Sabar ya. Nah ini ya, jadi banyak lah produk-produk yang gue buat, salah satunya di Pertamina Group ya. Jadi Pertamina itu banyak perusahaannya, contohnya adalah Sustevia dan lain-lain itu ya. Nah ini awalnya itu dulu gue ambil skripsi gue itu ternyata bagus banget dan dipakai diimplementasi di Pertamina Group gitu. Jadi awalnya gue jadi dosen juga salah satunya karena waktu itu gue sangat outstanding di kerjain skripsi. Kalian juga sih kalau misalnya ngerjain skripsi dan beneran kepake itu akan ngaruh banget sih guys ke karir kalian gitu ya. Itu terus gue juga ngerjain ada klien-klien yang gue kerjain buat US Embassy lewat Amerika, beberapa produk-produk gue yang dipamerin di Europe gitu ya, aplikasi-aplikasi AR, aplikasi photobooth juga, aplikasi tentang AI juga. Jadi gue main-main AI tapi applied AI ya, bukannya bikin model AI dari nol. Itu yang gue kerjain. Terus juga di BINUS kalau tahu 2000 ini zamannya metaverse masih naik-naiknya, ini gue ngerjain buat tampil di G20 gitu ya. Ini gue ngerjain juga sendiri waktu itu buat ngerjain si metaverse ini gitu. Nah ini metaverse BINUS ini dulu hadir di kalau tahu G20 di Bali gitu ya. Terus juga gue main, bentar ya ini berisik banget nih, gue matiin dulu suaranya. Gimana cara matiin suara nih? Matiin suara. Oh di sini aja nih. Nah ini gue bikin IoT pakai akuarium dan lain-lain, bikin AI, bikin game-game augmented reality buat belajar-belajar gitu ya, belajar-belajar cari kuis. Semuanya ini based on Unity BTW ya. Jadi yang gue bikin semua nih app-nya walaupun app-app IoT dan lain-lain gue bikinnya pakai Unity. Jadi kenapa gue kasih tahu juga nih, bahwasanya Unity nggak hanya bisa buat game. Jadi kan gue nih introduction to Unity ya. BTW di sini siapa yang udah pernah pakai Unity, coba angkat tangan deh. Yang udah pernah pakai Unity. Saya Coba yang udah pakai Unity boleh angkat tangan dulu, angkat tangan. Angkat tangan apa sih kalau di ini di Zoom ya? Coba boleh angkat tangan, kalian kan generasi COVID ya, harusnya ngerti ya cara angkat tangan di Zoom ya. Nah, ya baru satu orang ya yang pakai Unity. Unity udah bikin apa, Dika? bikin game pixel RPG top down buat Oh, udah PI. ngerti. Lu udah ngapain ikut kelas ini lu? Udah sono, cabut. Canda ya, canda ya. Kalau siapa lagi nih? Santai-santai. Rizky, apa ya? Udah pernah pakai Unity buat bikin apa, Rizky? Bikin AR VR, Pak. Oh, AR VR pakai apa ya AR-nya? Korea. Ya, iya Pak, Euphoria. Kalau VR pakai apa? Hah? Hilang. Kalau VR pakai apa, Riz? Pakai Euphoria, Pak. VR kan AR itu mah. Oh, pakai Unity. Pakai Unity. Ya, Iya. gue juga tahu Unity. SDK-nya. Bentar ya guys, ada iklan. Sorry ya guys, ada iklan tadi. Tadi Rizky VR-nya pakai apa? SDK-nya Meta Interaction. Pakai cardboard. Iya Pak, pakai Meta. Oh, Meta Interaction. Iya. Berarti udah ngerti ya pakai Meta Interaction ya, Oculus Integration. Cakep. Oke, next. Rizky dari mana kuliahnya? Dari Politeknik Negeri Sriwijaya, Pak. Udah megang Unity berarti udah lama kah? Enggak sih, baru dari semester 4 kemarin. I see. Mantap. Ini siapa lagi? Pelik. Tadi Pelik. Pelik Iya, udah Pak. bikin apa, Pelik? Sama sih AR juga, AR untuk inian IKEA gitu, buat aplikasi IKEA, dengan buat game apa ya kemarin, buat ini sih belajar typing pakai keyboard gitu.
game edukasi. Typing pakai keyboard. Oh, udah jago ini ngodingnya ini. Euphoria ya? Juga pakai Vuforia kalau yang AR. Oke. Kalau typing pakai apa? Code sendiri. Ambil input. Dipakai input sih, tapi ya diubah-ubah gitu. Hmm. Yang pas itu soalnya bukan saya yang ngoding, saya tim inian desainer, game desainernya. I see. Desainer bikinnya pakai Gitbook nggak? Belum sampai sana GDD? sih. GDD pakai Word. Kalau Pakai dari Gitbook. kampus masih Word. Kalau GDD pakai Oh. Gitbook ya, pakai Gitbook. Best practice tuh Gitbook. Udah tuh keren. Atau Notion. Oke, Pak Oke. Gatot. Next. Ini siapa? Doni. Adoni. Halo, Gimana? halo. Udah bikin apa nih di Unity? Aku dulu bikin ini sih, aplikasi Halo lo. Belum game. masuk suaranya. Belum masuk. Halo, Halo lo. chat bisa ya, Kak? Halo lo. Eh, Halo, halo, Doni udah bikin apa Doni? halo. Halo lo. Dulu aku bikin aplikasi kayak apa? Game mitigasi bencana alam gitu. Bencana alam. Apa Iya. gamenya kayak gimana? Kayak mirip kayak visual novel gitu, tapi itu berbagai ending gitu. Oke. Visual novel ya? Iya sih, maksudnya kayak visual novel gitu, tapi ada simulasinya gitu. I see. Artnya pakai apa bikinnya? Generate AI. Halo. Belum masuk. Suara belum masuk. Masih mute. Halo. Oh, AFK ya? Ya udah next dulu dah. Siapa nih Iqbal bikin apa lu, Bal? Saya kemarin bikin game edukasi gitu sama game isometrik gitu. Oh, isometrik gitu ya? Ya, Isometrik itu berarti 2,5D. iya 2,5D Wede. isometrik. Betul, gue mau out of topic dikit dong. Yang kemarin datang Game Prem, boleh dong angkat tangan pengen lihat gue. Rame nggak yang datang Game Prem kemarin? Banyak orang Jabodetabek kan sini. Gak ada yang datang Game Prem kemarin, guys. Wah, kalian gak ada yang datang Game Prem, harusnya datang Game Prem, guys. Ya udah, kalau nggak datang Game Prem, nanti kalian datang Jakarta Game Festival. Udah tau Jakarta Game Festival belum kalian, guys? Halo. Belum Kak, saya tinggal Belum. jauh. Oh, belum tahu lu Jakarta Game Fest. Ya udah, nanti gue bukain ya. Nanti gue ceritain dikit. Nanti lu datang kalau bisa Jakarta Game Festival, biar nanti bisa networking sama orang-orang industri. Gratis nggak, Pak? Nah, ini nggak usah lah, gue sore pengen mati, tapi ya udahlah ya. Ini game yang gue buat juga sama mahasiswa. Kita bikin game mobilan di Steam Deck ya, pakai Unity. Ya, ini intinya gamenya adalah balapan dan lain-lain lah, model-model MT gitu ya. Ini kita kembangin buat ya promosi jurusan game gitu di sekolah-sekolah. Secara garis besar gue udah banyak megang project ya di tempat-tempat ini gitu ya. Kerjain project udah di tempat-tempat ini dan showcase juga di tempat-tempat ini gitu guys. Jadi udah lumayan banyak. Nah, itu ya tadi tentang gue ya. At least udah tahu dikit lah ya latar belakang gue. Nah, mungkin tadi karena lagi ngomongin itu ya, lagi ngomongin Jakarta Game Festival, izin gue mau, kalau gitu izin gue pengen promosi dikit ya. Ini event ada di Binus ya, kalau kalian di Jabodetabek ya, atau mau lagi mampir ke Jakarta, boleh datang banget ke Binus Anggrek Sabtu. Nanti ada di event tersebut ada showcase game, ada banyak banget, ada 20 perusahaan game yang akan datang ke event tersebut. Akan ada IGD Career Got Talent, kalau teman-teman udah bikin portofolio dan lain-lain, nanti bisa coba di sini, siapa tahu langsung di hire. Jadi ini ajang pencarian bakat ya. Lu pernah nonton Indonesian Idol kan lu ya? Nah, ini ada IGD Career Got Talent nih, kayak Indonesian Idol nih, tapi buat game developer ya. Kalau yang kemarin di Polimedia ada tuh terakhir IGDX juga bikin di Polimedia. Nah, sekarang ada di Binus Anggrek ya, jam 9 sampai jam 4. Ada cosplay dan lain-lain. Ada grand prize Xbox Series S ya, ini yang suka gacha-gacha ya. Teman-teman yang suka gacha ya silakan ya. Ya bisa datang Nintendo Switch ya. Ada cosplay juga nih yang para wibu-wibu ya. Kayak berapa banyak, coba yang wibu angkat tangan. Nah, kan yang angkat tangan bohong semua, lu pasti pada wibu kan. Ada turnamen juga, ada turnamen Tekken dan main mobil-mobilan, lu bisa dapetin 2 stick arcade dan 1 steering wheel ya. Banyak banget, tadi ini acaranya gratis ya. Silakan datang di Jakarta Game Festival, ada art competition juga yang jago gambar nih. Ya, 14 sampai 28
di 14 September final call-nya. Pengumumannya ada 28 September. Ada IGDX tadi, IGDX Career Got Talent juga ya. Ini kayak kayak Indonesian Idol, silakan datang. Eventnya udah kolaborasi bareng sama Agi dan IGDX dan lain-lain. Jadi sayang banget nih kalau kalian gak datang gitu ya. Nah, kalau yang minat nih, gue sebenarnya baru ngerjain desainnya hari ini ya. Jadi gue panitianya di situ ya. Nih guys, nih bocoran nih belum dipublish di Instagramnya. Nih IGDX Career Got Talent ya, kelihatan ya. Nah, ini penting banget buat kalian yang pengen berkarir di game ya, teman-teman. Kalau udah nanti bikin portofolio dan punya portofolio, bisa datang, ada 3 CEO ya dari perusahaan game dan ditemenin juga moderator dari Toge Production. Kalau cocok kalian langsung di hire tuh ya. Di hari itu juga ya, langsung interview dan hire di hari itu juga. Jadi langsung bisa ikutan nih di GDX Career Got Talent, adanya di Jakarta Game Festival ya. Di Binus Anggrek jam 9 sampai jam 4 sore. Datang, ada 20 perusahaan game ya terlibat dalam event itu. Jadi sayang banget nih kalau teman-teman nggak datang ya ke Jakarta Game Festival. Oke, itu ya, titipan iklan ya teman-teman ya. Sampai sini ada yang mau ditanya? Ada yang mau tanya sampai sini? Nih ada anak-anak non GP ya, tapi nggak apa-apa, it's okay ya guys ya. Wah, rame juga nih 42 orang ya. Ini kayaknya bukan anak game programmer doang yang datang ya kayaknya. Tapi it's okay. Oke, next ya, gue mau langsung materi apa mau apa nih kita? Mau langsung main game aja kita ya hari pertama, nggak usah bikin game kali. Woi, sepi amat lu pada, coba nyalain kamera dong. Nyalain kamera dulu, nyalain kamera. Nyalain kamera dulu. Nyalain kamera dulu dong, ya kan. Biar tahu nih tampangnya nih, waduh, semuanya tampangnya wibu semua nih kayaknya ya. Canda ya. Oh ya, BTW guys, ini kalian ikut PMGD kan berarti pengen bikin game ya. Mungkin gue mau lempar pertanyaan nih, boleh jawab angkat tangan ya. Kenapa awalnya kalian mau masuk program game developer ini ya? Kalau gue dulu kan masuk jurusan game kuliah ya. Gue akan jujur, dulu waktu gue SMA, itu gue nonton anime gak ditayangkan TV nasional. Kalau tahu Sword Art Online tau ya? Itu gara-garanya juga gue jadi, jadi suka gitu. Pengen jadi jurusan game. Gara-gara liat Sword Art Online gitu ya. Gue dulu main game tapi biasa aja gitu. Tapi karena liat Sword Art Online, tak kenapa gue jadi pengen bikin game kayak Sword Art Online gitu ya. Jadi gue masuk jurusan game. Tapi ternyata pada akhirnya gue malah lebih banyak bikin augmented reality sama virtual reality sih secara aplikasi gitu. Coba satu tangan dong angkat. Apa yang mentasbihkan kalian atau ya? Bukan apa ya istilahnya. Momen apa yang bikin lo jadi ambil program ini gitu ya, program game. Gara-gara apa? Misalnya gue gara-gara nonton tadi ya Sword Art Online ya. Kalau kalian boleh misalnya lagi, karena gue mainin Wukong nih, gue pengen bikin game grafik kayak Wukong gitu ya. Misalnya. Coba boleh angkat tangan dong, satu orang dong. Boleh, angkat tangan dulu. Siapa tadi? Tadi Riza ya, Riza. Boleh Riza, tadi lu udah pengen ngomong, bro. Oke. Halo semuanya. Suaranya kedengeran nggak? Kedengeran. Oke. Siap. Kalau buat saya sih gini, kenapa saya pengen stupen ini tuh karena ya emang dari awal juga suka dengan pengembangan game gitu. Nah, di satu sisi juga saya entah kenapa suka sama interaksi dari beberapa game. Misalnya terutamanya itu kayak game kartu-kartu gitu loh. Contohnya Yu-Gi-Oh! Sama kalau ada yang pernah main Shadowverse ya itu juga sama. Apalagi kayak mungkin Slide Sphere itu mungkin kayak gitu juga. Mungkin itu aja sih Kak. Oh, I see. Game-game kartu ya. Oke. Berarti karena suka game kartu yang lain, mungkin ada game yang unik nggak? Misalnya, gue karena main Space for the Unbound nih, jadi pengen jadi game developer, ada nggak? Kayak gitu dong. Boleh, bagus. Halo Kak, perkenalkan saya Bagus. Saya masuk di game nih karena emang awalnya kan suka game sama ngeliat game-game tuh jadi kepengen punya game untuk selera sendiri aja. Biar orang-orang tahu tuh saya seleranya gini. Oh iya. Mantap. Main gamenya apa emang? Game kesukaannya apa emang? Banyak dari tipe yang story rich, simulation RPG, sampai FPS bisa semua tak mainin. Coba best of the best lu apa? The best of the best paling yang kayak Castlevania kayak Dead Cells gitu. Gak tahu Kalau gue lagi. story rich, Red Dead Redemption bisa Red sama Redemption. GTA series.
Kok gak ada yang gue tahu ya game lu? Dalam selera lu ya. I see. Jurusannya apa? Kalau di kampus mana? Jurusan apa? Kampus Tikom di Bali, Jurusan? sistem informasi. Oh, jurusan SI. Berarti nggak gitu ngoding ya? Kalau SI ya. Iya, nggak begitu ngoding. Tapi udah pernah megang Unity. Ini dari GP bukan dulu, bukan dari GP ya? Nggak, bukan dari GP, dari Oh, GPI. pantes ini. Oke, nggak apa-apa. Next. Siapa nih? Rizky. Ya, turunin dulu tangannya, bagus. Rizky. Oh iya, oke saya. Lo. Suara. Halo, Tes, masuk tes. suaranya. Oke. Saya main game ini Pak, apa? Punishing PGR. Jadi kayak pengen mau main game yang gebuk-gebuk orang aja gitu. Oh, gebuk-gebuk orang. Ya, kayak gebuk-gebuk musuh. Lebih asik aja gitu. Melakukan emosi. Troublemaker. Tahu nggak lo troublemaker? Tahu tuh Para yang kancuk. game Indo. Oh, para kancuk. Ya, kayak gitu-gitu datang lah. Nanti di Jakarta Game Festival banyak tuh game-game kayak gitu tuh, game-game di Indonesia. Gebuk-gebuk Buruan lah, datang. Pak. Bentar guys, ada iklan lagi. Oke, aman. Oke, next. Sorry ya, tadi ada mahasiswa gue mau ngambil barang. Oke, tadi sampai mana Rizky? Game apa lu? Troublemaker? Rumah lu di mana? Rumah gue di Tangerang. Di Tangerang, jadi lu harus ke Jakarta Game Festival nanti ya, di Binus ya, 28 September ini ya. Insya Nah. Allah. Nanti datang Jakarta Game Fest, ketemu langsung sama game developer lokal ya. Ada tuh biasanya ada si orang-orang Gamescom mungkin akan datang ya, orang-orang yang bikin yang toge Space for Diamond akan datang tuh. Jadi datang tuh gratis. Siapa tahu lu pulang-pulang bawa Xbox kan. Wah, bagus. Jual. Siap. Yuk. Terus apa lagi? Jadi jurusan apa? Jurusannya sistem komputer. Sistem komputer. Berarti udah ngoding-ngoding dikit lah ya. Ya, Udah megang Oke. Unity belum tapi? belum sama sekali. Dari mana? Kampusnya di mana? Dari Universitas Raharja. I see. Sistem komputer, tapi udah megang Unity belum ada sama sekali ya. Tapi coding bahasanya apa? Coding kadang pakai Python sih, Pak. Oh, pakai Python. Kalau udah bisa ngoding FLS, looping mah Unity gampang udah. Sip. Oke. Next. Ardi. Ya, Ardi dari mana? Kampus mana? Jurusan mana nih? Suara saya masuk nggak? Masuk. Oke, perkenalkan nama saya itu Ardi dari kampusnya Universitas Jember. Oke, terus tadi ngambil program ini kenapa nih? Gara-gara main apa? Ambil program. Kalau main sih sebenarnya banyak ya Pak. Terus awal-awal mau masuk kuliah kan bingung kan mau ambil jurusan apa. Nah, kepikiran kalau saya main hobinya kan nge-game. Kenapa nggak buat game aja dan gitu. Ambil ya jurusannya di teknologi informasi. Terus kan pas main game kan ngerasaan, apalagi pas main bareng temen kan rasanya kayak seneng banget gitu. Akhirnya kayak pengen ngerasain orang lain tuh ngerasain yang sama gitu loh. Kayak seneng gitu main game. Apalagi yang game buatan sendiri gitu. Berarti udah pernah buat game sebelumnya? Belum sih. Udah pegang Unity? Belum sama sekali. I see. Lu programmer ya? Ini programmer apa bukan lo tadi? Programmer. Iya. Pada programmer. Nanti lu ikutin tutorial aja ya. Ini kayak tadi nanya Kak Fajar, nanti bisa bantuin saya nggak Kak pro tutor untuk Unity? Tutor udah ada guys di tutorialnya ya. Lu tinggal buka di ICE-nya. Nah kalau tanya error baru lu tanya tuh di Discord. Tag aja tuh dosennya ada 4 ya. Ada mentornya 2 juga. Mentornya 2 juga orang Unity juga, tinggal lu tag langsung bisa benerin soft error lu. Sekarang di GPT coy, enak lu kalau codingan error set lempar GPT langsung jawab ya. Paling yang susah itu kalau misalnya dia gambar-gambar, kadang kita lupa checklist game objeknya harus dalam keadaan mati atau pasang tagnya kayak gitu-gitu kadang ya, yang agak ribet. Jadi kalau tutor ya, gua Kak perlu tutor ngajar lu kalau ngajar belajar sendiri ya, ada di websitenya nih di ICE. Nah nanti kalau tanya error, nah kita akan jawab di Discord, tag aja udah pasti akan dibalas. Mentornya ada 2 orang kok dari Unity, orang Unity juga, jadi santai aja. Sama nih BTW lu nanya Kak bisa bantuin saya tutor nih, lu bukan GP ya? Bagus, lu bukan GP ya, bagus ya. Canda ya. Oke, next. Lanjut EGP.
EGP. Perkenalkan Nang, saya, perkenalkan Ya, gimana? saya Nang dari Universitas Amikom Yogyakarta, Hmm. prodi Teknologi Informasi, penjurusan game. Jurusan game udah pegang Unity berarti. Udah Tapi ngambilnya bukan Unity nih, EGP nih gue lihat. educational game programmer. Iya, ini bukan Unity. EGP tuh bukan Unity, dia pakai RenPy. Rencana Codingnya kemarin RenPy. masuk programmer, gak lulus kan. Ya udahlah, seperti itulah. RenPy bisa bagus juga kok. Lu kalau bikin visual novel bagusnya emang di RenPy. Mantapnya di RenPy kalau mau ambil ini ya, kalau mau bikin game visual novel ya. Kayaknya visual novel yang bagus tuh, gue nggak main visual novel guys, sorry gue nggak tahu referensi ya. Kalau mau bikin visual novel yang bagus, tapi gue tahu anime tentang visual novel, gue tahu nih. Ada anime ya, dia ceritanya tentang game developer visual novel. Tuh, tapi harem guys. Harem ya, satu cowok 4 cewek ya. Kayak gue doang yang wibu ya di sini ya. Lu pada nggak ada yang tahu ini. Nekobara bukan Tahu bang, tahu Nekobara. bang. Itu mah Nekobara, Wibu nggak Nekobara. sepenuhnya wibu Fate Kak. Stay Night, Fate Stay Night. Saya Kano atau enggak itu? Satu lagi. Nah ya, yang Sekano, apa? bener. Yang Yuri. Yang Nah, itu. aduh, ya cukup tobat, gue udah tobat ya, cukup. Oke, lanjut Nang. Tadi kenapa pengen di game Nang? Punya hobi masang mod di game, Mas. Oh, ngemod game. Wah, gue juga suka ngemod game. Lu ngemod game apa? Ngemod game apa lu? Euro Truck. Gue FC, GTA 4. Gue dulu GTA 4 suka banget tuh. Gue pernah bikin mod taksi Bluebird tuh. Gue dulu yang bikin tuh. Mod taksi Bluebird di GTA 4. Tahu masih ada nggak ya? Gue kasih di community juga kan dulu, komunitas gitu di Kaskus kan. Lu apa Nang? Mod apa lu? Ngemod pakai game engine aja, Mas. Oh, cheat engine. Ya, Cheat engine apaan? Buat apaan? ya paling nambah jumlah item yang biasanya cuma 1, malas farming tambahin jadi 99 gitu paling. Oh, I see. Pakai cheat engine gitu ya. Gue juga pakai cheat engine buat main FC24 guys ya. FC24 tuh bisa gonta-ganti sepatu, bikin timnas Indonesia ya. Ya nyari-nyari orang timnas Indonesia tuh kalau di FC24 lu bisa pakai cheat engine tuh. Gue maininnya mod juga. Terus gue pernah bikin dulu ya, gue lupa juga ceritain gue di game ya. Gue dulu tuh ngemotin bikin FIFA 12 apa berapa ya? Udah lama banget itu dulu gue bikin mod. Dulu modnya tuh namanya Motoe, kalau tahu. Itu bikin jersey-nya, gue bikin jersey PSS Sleman. Jadi gue kontribut. Kan kalau biasa bikin mod itu yang bikin banyak ya. Jadi gue kontribut buat bikin jersey PSS Sleman. Nggak tahu, itu gue lagi suka PSS Sleman aja. Itu dulu ya. Jadi gue salah satu juga tuh, gue lupa cerita, thank you ya tadi udah nambahin mod. Gue juga dulu suka, masih SMP, SMA itu gue suka nge-mod game. Makanya gue jadi ambil jurusan game ya waktu kuliah. Gitu sih. Oke, next, Rizky Dharma. Halo Kak. Des, Ya. Dengeran. Gimana? Tadi pertanyaannya kenapa milih ini ya? Dari mana dulu dah? Lu Dari mana? Di mana dulu? Saya kuliah di Universitas Gunadarma Kak, di Oke. Jawa Barat. Hah, di mana? Di Jawa Barat. Gunadarma. Iya, Gunadarma di Depok. Oh, Depok. Iya. Ya, orang Depok. Terus Langsung jawab pertanyaan yang tadi Kak. ya, Karena saya udah main game dari kecil sih Kak. Terus menurut saya itu game salah satu hal yang selalu nemenin saya sih. Kalau orang lain mungkin hobinya jalan-jalan, mungkin ada waktu buat keluarga. Dan menurut saya itu game itu salah satu yang nemenin saya dari kecil. Nah, jadi saya pengen masuk ke jurusan game dev ini, berharap saya juga bisa membuat game yang bikin orang lain tuh punya kesibukan gitulah. Jadi nggak yang misalnya mungkin keluarganya kacau atau mereka ada problem dalam hidupnya, bisa terselamatkan dengan game yang saya buat gitu. oh berarti lu lebih suka main game daripada ikut acara keluarga gitu ya? Mostly iya. Sama sih, BTW gue juga curcol dikit ya. Gue dulu tuh kan gamer ya, terus gue udah berhenti game karena terlalu banyak kerjaan ya. Lebih sering main sama game engine. Jadi pada momen keluar Steam Deck nih, ada Steam Deck, kelihatan gak sih? Steam Deck ya? Gak kelihatan ya.
Gue matiin aja virtual background ya. Jadi gue tuh baru beli Steam Deck juga ya awal tahun ini gitu ya. Karena jadi kan gue walaupun gue dosen game tapi gue sebenarnya tuh jarang main game semenjak udah tua ya. Semenjak sekarang nih udah tua lebih banyak kerjanya kan jadi gue beli Steam Deck nih guys. Tadinya mau beli Steam Deck nih buat gue bisa main game ya. Ternyata gue lebih banyak bikin game yang tadi kayak gue cerita ya. Malah bikin game buat di sini gitu ya. Nyuruh mahasiswa gue coba bikin game buat ini gitu. Ya kadang kita ya game developer ya. Misalnya lu nanti akan jadi game developer ya. Mungkin akan ada momen yang dulu lu bikin game, mungkin lu karena nanti akan mencintai lu bermain dengan game engine tadi ya. Bikin game gitu ya. Mungkin nyusun-nyusun aset, level design. Nanti gue akan ceritain dikit lah tentang role-role di game ya. Kan lu udah tahu ya ada game design dan lain-lain. Nanti gue akan ceritain bentuk-bentuk kerjanya kayak gimana gitu ya. Tapi ini kita ngobrol-ngobrol dulu, nanti gue akan ceritain bentar aja biar gak lama-lama. Itu sih. Mantap, Rizky ya. Ada main game Indonesia, game yang kesukaan lu apa? Game kesukaan gua. Ya, top of mind lu. Lu pengen tau top of mind lu apa gamenya? Yang baru-baru ini banget sih, yang developernya juga baru-baru banget ini meninggal itu Eiyuden Chronicle 100 Heroes. Wah, nggak tahu. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Emang pada dalam-dalam ya anak-anak sekarang main game ya. Nggak game-game standar ya. Mantep. Siap. Itu game apa ya berarti ya? Chronicle itu. Itu RPG, Kak. Itu suksesornya Suikoden, kalau tahu. Nggak tahu juga gue. Gue RPG tuh mainnya cuma ini doang. Black Desert. Oh ya itu. Gue mainnya beli video doang udah. Black Desert Online. Udah mainnya Black Desert terus kalau tahu dulu tuh ada gue lupa lagi nama game. Pokoknya game mirip kayak Genshin grafiknya tapi di mobile. Terus gamenya dari NetEase gitu. NetEase kurang terkenal lah. Tapi gue entah kenapa main game itu lama gitu karena bisa idle ditinggal-tinggal gitu kan. Tower Fantasy itulah. bukan? Tower Fantasy kayaknya. Bukan, Tower Fantasy baru itu dia udah lama. Jadi waktu itu kayak Genshin. Waktu itu belum ada Genshin Impact. Shell Mobile kali Pak? Bukan dari NetEase. Nih gue searchingin juga ya. Kali gue kepo juga lagi namanya. Info kan. Game RPG. Gue searching gak sih? Info kan gak tuh? Gak apa-apa. Dragon Raja bukan sih? Bukan. Dari NetEase. Pokoknya gamenya gak keluar di Indo. Jadi gue download pakai VPN gitu. RPG lama banget deh gue mainnya. NetEase tuh gamenya banyak banget masalahnya. Gamenya tuh top down dari atas. Dari atas bukan TPS ya. Sayangnya jeleknya NetEase tuh gak diurus kadang-kadang. Kalau udah flop gak keurus. Itu langsung ditinggal. Apa ya nama gamenya? Pokoknya gue suka banget mainnya karena mainnya bisa di-idle tinggal. Terus di saat itu ya, itu 2018 ya. Kalau sekarang kan grafik bagus Genshin ya. Udah gak ada lagi game-nya. Oh, Iceless. NetEase. Ntar ya, gue kepo juga nih. Gue jadi Iceless. Dawn of Iceless. Ini. Nah, lu pasti gak tahu nih game. Nah, ini bagi gue nih underrated nih. Nah, kenapa gue suka banget grafiknya di zaman itu ya. 2021 ya, udah gak dihidupin lagi game. Udah gak hidup nih kayak. Ini gue dulu suka main nih guys. Dulu sambil kerja, sambil tinggal main game ini. Dia bisa, gak tau ya. Sekarang mungkin ada gak sih yang game-game idle gitu? Honkai Star Rail. Kalau Eagle masih banyak sih Kak. Masih banyak ya? Banyak. Ya boleh lah nanti kasih rekomendasi ke idle gue ya. Gue pengen cari lagi game idle itu. Yang bisa ditinggal-tinggal. Oke, next. Wildan. Next, Wildan. Ya Pak. Dari kampus mana? Jurusan apa? Dari Purnakan, nama saya Wildan dari kampus Universitas Darussalam. Di Ponorogo. Wah, jauh nih ya. Ponorogo di mana ya? Di Jawa Timur, Pak. Oh, Jawa Timur. Iya. Jurusan Teknik Informatika. TI. Oh, udah bisa coding berarti ini. Gimana? Kenapa ngambil ke game ini nih? Ngambil game ini gara-gara terinspirasi developer Roblox, seorang diri dia membuat game. Roblox yang buat satu orang? Enggak, coy. Iya. Ada, siapa itu namanya, lupa, Pak. Game Roblox nggak dibuat satu orang, coy. Ada satu orang developer Roblox, dia itu menciptain gamenya sendiri gitu. Dan itu tuh kalah, iya. Lupa Pak siapa namanya. Stardew Valley bukan yang dibikin sendiri tuh. Stardew Valley. Gimana dibikin oleh satu orang. Iya, pokoknya itulah Pak. Terinspirasi sama orang itu. Masih. Top of mind lu apa gamenya? Bukan Roblox kan top of mind game lu? Bukan. Kalau game
yang dimainin sih biasanya ini FPS keseringan sama MOBA. Udah itu aja. Oh, berarti lu tipe gamer kompetitif tuh. Guys, lu pada tahu nggak sih ada 4 tipe gamer? Itu ntar kalau di game designer akan belajar itu tuh. Jadi gamer tuh ada 4 yang mainnya. Ada yang main story, ada kompetitif, terus satu lagi ada tadi satu adventure kompetitif, ada sosial, ada satu lagi tadi apa aja ya, kompetitif, adventure, sosial, sama satu lagi achiever. Achiever tuh orang yang suka main gamenya kayak gue, suka ngumpul-ngumpul, suka progressionnya lah gitu ya. Jadi ada 4 tipe gamer. Jadi ketika lu nanti pilih bikin game itu juga akan ada, lu harus tentuin marketnya buat gamer yang mana ya. Kayak game Honor of King kan pasti untuk kompetitif kan ya gitu. Kalau game-game yang modelnya kayak Wukong kan pasti untuk yang adventure punya kan, orang suka jalan ceritanya, ikutin jalannya. Kalau yang RPG itu kan buat achiever ya. Contohnya tadi ya Dawn of Palace ya, yang tadi gue mainin, terus Black Desert Online ya. Itu kan orang yang main RPG kan suka progresnya ya, achiever. Ada game yang buat sosial, udah game yang penting gue nongkrong di Discord, ikut Steam, apaan aja gue ikut gitu ya. Salah satunya tuh yang masak-masak yang mainnya ganti-gantian, apa sih namanya? Tau nggak game Overcooked ya, itu kan Overcooked. itu sosial banget ya, game kayak sosial kayak gitulah ya. Atau yang kapal-kapalan apa yang jadi bajak laut tembak-tembakan. Warship Apa? kan, Pak? Iya, Sea of Thieves. Sea of Thieves. Nah, itu game buat sosial gitu. Berarti kalau lu main sosial berarti harus belajar tuh bikin multiplayer, foto dan lain-lain. Itu tutorial multiplayer juga ada di pertemuan yang 11 ya, apa yang 12. Di tambahan ya, gue setupin contoh buat multiplayer. Mau bikin yang game multiplayer gitu ya. Oke, gitu aja ya. Ada lagi yang mau cerita sebelum gue masuk materi? Gue gak mau banyak-banyak juga nih materi nih. Thank you Wildan ya, ada lagi? Sama pernah ngemod juga nih, Pak. Oh, ngemod apa lu? Ngemod game ini, game biasa, game apa namanya itu? Yang lari-lari itu, Pak, pakai bis. Suwaiso ML pernah juga saya mod. Mobile Legend itu lu kagak boleh ngemod Mobile Legend itu. Iya, langsung ke band, Pak. Baru make itu langsung dosa ke band. lu, namanya ngemod Mobile Legend kagak boleh. Kagak buat mod itu game, itu namanya nge-cheat. Ya kan? Itu makainya Bukan ngemod, namanya nge-cheat. ngemod pakai Suwaiso pernah, Pak. Itu makainya itu pakai Skadware. Terus dieditnya pakai file editor. Kalau di main HP. Subway Surfer ya? Kalau di HP kayak gitu, Pak, ngemodnya. Jadi file JSON-nya diganti. Ya, nih gua share dikit ya. Lu tahu Subway Surfer pakai Unreal nggak? Nah, lu tahu ini nggak? Guys. Anjay, HD, Cok. Nih ada developer yang bikin pakai ini. Possible banget ya, guys. Malah bikin kayak gini tuh lebih gampang, guys. Karena art grafik kayak gini tuh banyak setupnya di Unreal. Ini dia pakai template namanya City Matrix ya kalau di Unreal ya. City Matrix. Terus bikinnya kalau bikin game kayak gini lebih simpel lah. Paling lu cuma setting grafik aja gitu. Nanti gue kasih lihat dikit lah tentang contoh-contoh di baik layar role game developer ya, gimana dia bisa bikin grafik kayak gini gitu ya. Tapi nanti gue nggak akan ajarin cara pakainya, tapi gue akan kasih tahu tekniknya ini, nanti gue akan kasih tahu tutorialnya di sini gitu ya. Ini nggak gitu kepake sih sama game programmer, tapi akan kepake banget sama game artis kalau gimana bikin grafik yang dari kurang ke oke gitu ya. Nah, gue akan langsung masuk ke materi aja ya. Tadi kita udah ngobrol-ngobrolnya materi ini ya. Gimana nih cara buka full screen ini, guys? Website-nya beda nih. Tahu cara buka full screen nggak nih, guys? Kok katro gue? Katro juga nih gue, guys. Tayangkan. Lah agak full screen, guys. Ada yang tahu caranya full screen nggak, guys? Ya udahlah ya, nggak ada yang tahu nih ya. Gue pakai materi gue aja lah kalau nggak ada yang tahu. Ini berarti materinya di luar ice ya. Tapi nggak apa-apa, materinya pasti mirip kok gue bikinnya. Enaknya kita pakai materi yang mana ya? Intro to game materi. Ya, materi intro to game teknologi. Nah, gue izin lah bakal loncat-loncat ya, karena gue gak mau materinya terpaku satu buku, satu tempat doang. Gue akan kasih lihat dikit secara game market di Indonesia itu kan lumayan tumbuh banget ya game market. Di luar juga lagi tumbuh. Secara garis besar ini udah share screen-nya udah kelihatan kan ya?
Apa gue nggak share screen nih? Oh, gue belum share screen. Ya, ini gue mau kasih lihat tentang di game industry. Salah satunya dia yang paling gede itu ada di game gitu ya dibanding yang lain. Pertumbuhannya juga maju apalagi after COVID. Nah, gue cepet juga. Nah, salah satu yang paling tinggi, kemajuannya paling pesat itu adalah di game mobile. Contoh paling nyatanya ini adalah ingat dulu ada namanya game Pro Evolution Soccer ya. Game ini udah berubah sekarang ya. Jadi football. Ini roadmap-nya ya. Ini kalau cari di internet roadmap-nya dia bisa cross platform dan memang di HP. Lihat sekarang udah 600 download lebih dan profitnya sangat-sangat untung gitu ya dengan masuk ke mobile. Nah, itu kalau di luar, gimana kalau di Indonesia? Sekarang Indonesia juga sangat bertumbuh industrinya. Dilihat udah banyak banget game dev lokal. Kita bisa lihat juga pendapatannya itu 2 kali lipat lebih tinggi di game dibanding PC. Tapi di PC juga sangat maju banget. Udah banyak banget game-game Indonesia yang laris di luar. Contoh ada Space 4D Unbound ya. Tahu Dreadout, kalau tahu Dreadout gitu ya. Sekarang apalagi ada Agi ya. Tadi kan ada dari Agi ada tadi ada Mas Ibnu ya jadi pembicara. Itu dari Agi, asosiasi game ini yang mewadai para game-game studio di Indonesia. Yang wadahnya sendiri adalah sebanyak ini gitu ya. Ekosistem game di Indonesia. Udah banyak banget. Jadi perusahaan game Indonesia sekarang udah lebih dari ratusan ya guys ya. Karena gue kemarin megang event Jakarta Game Festival itu udah banyak, itu ada 50 studio yang daftar untuk bisa pameran di Jakarta Game Festival. Tapi kita cuma cukup menerima sampai dengan 22 tenan doang. Gitu. Jadi udah banyak banget. Jadi teman-teman jangan lupa ya datang Jakarta Game Festival buat lebih tahu kalau yang di Jabodetabek terutama nih datang aja ke Jakbar Binus ya buat tahu nih game dev lokal kayak gimana terus biar nanti ya ketemu juga nih sama dosen-dosennya kan pasti banyak sama dosen-dosen Binus ya biar ketemu juga ngobrol-ngobrol kita di sana main bareng gitu ya gitu. Ini salah satu ya ini gua agak promosi dikit ya di Binus anak-anak kita ada yang gamenya di posisi di atas nilai 10 sampai 20 M jadi dia bikin game selama kuliah habis itu gamenya diakuisisi gitu ya. Jadi game ini sangat apa ya menguntungkan juga lah prospeknya sangat menjanjikan juga. Kalau tahu Coral Island juga game Indonesia itu fundingnya gede banget ya di Kickstarter ya. Itu 1,6 juta US dollar tuh gede banget. Gue nggak tahu itu berapa ya. Lu hitungin aja sendiri ya. Pokoknya itu duit banyak. 1,6 juta US dollar. Terus ada Happy Glass juga ini game dari Indonesia, Dreadout juga. Jadi banyak banget game-game Indo yang ya mantep lah ya di luar. Salah satunya nih yang paling kemarin nih, yang rame tuh di The Games Award ya, Games for Impact itu adalah Space 4D Unbound ya. Nah ini game Indonesia gitu ya. Sekarang udah lebih banyak, udah lebih dari 100 perusahaan Indonesia. Sebenarnya game Indonesia udah mulai tahun 1999 gitu ya. Mungkin gue cerita dikit karena gue dosen di game, mahasiswa gue beberapa itu ada kerja di perusahaan namanya Visual Dart guys. Kalau tahu Visual Dart, itu perusahaan itu adalah ngerjain game-game triple A dia. Dia ngerjain, salah satunya ngerjain The Last of Us. Mungkin disclaimer dikit ya, lu mungkin tahu yang ngerjain GTA itu Rockstar, tapi Rockstar tuh mungkin dia nggak sendiri, dia akan ngerjain itu dengan banyak perusahaan gitu. Jadi ada banyak kliennya atau ibaratnya konsultannya mereka lah. Misalnya 3D konsultannya game Uncharted, The Last of Us itu tuh salah satunya ada Visual Dart. Visual Dart itu kantornya di Jakarta Barat dekat dari Binus ini gitu lah. Jadi yang bikin game AAA itu juga banyak dari Indonesia gitu. Terus kalau lu mau bikin game dan lain-lain, lu mau ikut pendanaan dan lain-lain, itu lu ada 3 pendanaan tipe, ada Agate, ada 3FI, ada Indigo juga. Ini sangat mantap banget ya kalau bisa dapat pendanaan dan lain-lain sehingga game lu benar-benar akan bisa go to market gitu ya. Lebih cepat. Nah, kalau kita gue di jurusan game itu ada game-game yang kita udah buat ya. Ini mahasiswa-mahasiswa kita buat yang udah go internasional ya. Ini ke Australia, juga ke Taipei Game Show, ke ke ini juga ke Irlandia ya. Kita juga bukan belajar ya, kita juga implement beberapa teknik bikin game yang grafiknya levelnya kayak game-game triple A ya. Yang grafiknya tuh bagus gitu loh. Ya kita main pixel, main line art, semua style kita mainin ini teman-teman bisa buka Itch.io Binus God Itch.io ya. Itu ada game-game kita. Mungkin baru tahun ini kita akan rencana untuk masuk ke Steam gitu. Nah ini gue skip aja ya, gue nggak perlu kasih lihat ini tentang feature game teknologi. Perlu kasih lihat nggak ya? Waktunya cukup nggak? Oh masih 24, masih cukup deh. Jadi gue mungkin kasih dikit, kira-kira di game itu salah satunya yang berprospek juga adalah augmented reality ya. Contohnya itu tadi ada Pokemon Go dan ke depan tuh ada augmented reality yang pakai kacamata guys ya. Namanya nih kacamata XR. Nah bentuk contoh gamenya adalah kayak gini nih guys. Jadi game itu implementasinya nggak hanya di game PC atau game mobile ya. Mungkin kalau tahu Apple Vision Pro ya. Nah ini salah satu implementasi bentuk Apple Vision Pro. Ini mereka pakai kacamata ya guys ya.
Jadi ke depan game-game model AR, kalau tahu nonton Sword Art Online yang satu lagi tuh yang AR, tau nggak? Lupa lagi yang filmnya ya. Nah ini contohnya juga ya, game Sword Art Online ya. Nah ini beneran ada di nyatanya gitu. Jadi prospek ke depannya teknologinya adalah seperti ini. Mungkin saat ini lu pada pakai game mobile, main cuma mobile dan punya laptop, punya HP. Ke depan anak-anak yang Gen Alpha gitu ya, mereka mungkin akan biasa, oh punyanya HP sama kacamata AR, VR. Jadi nggak pakai laptop lagi. Ataupun sebaliknya nggak pakai HP lagi, cuma butuh kacamata AR, VR. Kita nggak tahu device ke depannya apa yang akan jadi default orang punya gitu ya. Nah, possibility-nya adalah paling mungkin mereka akan punya kacamata AR ini gitu, guys. Ini kacamata AR nih sekecil ini tadi ya. Nah, ini contoh juga kalau buat broadcasting ya. Ya, ini tahu Miku ya. Nah, ini teknologinya salah satu dipakai teknologi augmented reality dan bisa juga pakai Unity untuk bikin kayak gini, pakai motion capture dan lain-lain. Juga bisa bikin stiker augmented reality ya. Nih contoh gua waktu itu ada satu klien gua ngerjain ini gitu ya. Buat stiker augmented reality. Jadi bisa juga buat ngerjain hal kayak gitu ya. Karena kalau bisa Unity lu akan pindah-pindah ke game engine-nya akan lebih gampang gitu, guys. Terus ya ini volumetric video skip aja ya. Terus ada virtual reality, gue akan cepet aja virtual reality. Nah ini ya, virtual reality yang baru itu kan salah satunya Apple Vision Pro ini ya, yang dimana dia tuh kacamatanya kameranya bisa nyala sehingga lu bisa main gamenya itu bisa lihat langsung. Contohnya ini juga ya, ini yang sebelah kanan lu bisa ngeliat ini F1, ini tampilan view-nya. Nah ini Niantic yang bikin Pokemon Go ya guys, Niantic ini yang bikin Pokemon Go, lihat dia punya kacamata AR juga. Jadi nggak kaget ke depan teknologi seperti ini akan menjamur ya. Mungkin 5-10 tahun lagi kali ya. Kalau sekarang kita cuma punya HP, punya laptop, mungkin ya lu ke depan nanti akan pakai kayak ginian guys gitu ya. Nah, salah satu teknologi yang bisa bikin ginian itu adalah pakai Unity. Jadi ketika lu masuk ke, lu belajar Unity ini nggak rugi, nggak hanya untuk game aja, tapi lu bisa bikin teknologi-teknologi kayak gini. Again, yang gue juga tadi ceritain ya, gue tuh beberapa kali megang project misalnya dari Pertamina atau yang dari G20 tadi ya. Itu kan bikin pakai Unity ya, AR VR buat pembelajaran gitu ya, buat training kru di kapal gitu. Itu kita juga pakainya itu, kita juga pakainya Unity. Jadi nggak rugi sih kalau pakai Unity, nggak hanya untuk buat game aja gitu teman-teman. Terus ini juga contohnya ya, buat main multiplayer di virtual reality gitu ya, seru-seruan ya. Ya ini juga, ini gue cepet aja ya. Ya kalau kita di BINUS salah satu yang kita bikin di lab kita ada game namanya Gamelan. Ini gue cepetin aja guys ya biar cepet ya. Gue nggak pengen lama-lama karena gue pengen kasih lihat kalian contoh-contoh role-nya ya. Role di game kayak gimana gitu. Ini tadi ya. Ini jadi gue kasih aja. Main pasti contoh virtuality ini yang tadi gue pengen kasih ke teman-teman. Ini implementasi gue. Suara gede. Suara gede banget nih, enak banget. Ya ini yang gua bikin dulu. Ini juga jadi skripsi gua, kerjaan magang gua dan kerja gua dulu waktu di Pertamina kita bikin buat pelatihan kru. Waktu itu grafiknya kita ambil yang realis punya, setara dengan grafik PlayStation 4 ya di zamannya. Ya buat training-training. Nah ini bikinnya semua pakai Unity ya, teknologi yang kita pakai. Jadi ya nanti bisa simulasi main game kebakaran gitu ya. Dikasih waktu sebelum kapalnya meledak gitu ya. Nah hal-hal yang kayak gini nih kita pelajarin kalau pakai Unity. Jadi lu juga bisa kerja kalau lu belajar Unity dengan baik dan benar, nanti beberapa perusahaan lu bisa kerja nggak hanya di game studio, lu juga bisa kerja di perusahaan kayak BUMN gini ya, karena BUMN biasanya akan punya divisinya. Contoh mungkin yang lu nggak tahu, Polytron tuh punya divisi game, MNC punya, Freeport masuk gua ada di Freeport juga punya gitu ya, jadi corporate besar BCA juga ada gitu ya, jadi nggak hanya lu kerja di game studio aja ya. Oke, itu terkait tentang game teknologi. Ada yang bertanya sampai sini? Paham sampai sini? Paham? Coba yang mau nanya boleh nih, mau nanya dulu dong. Gak ada yang nanya nih. Ada yang mau tanya? Gak ada yang mau nanya nih. Oke, kita lanjut ya. Nah, kalau in game development gue gak mau pakai slide yang ini deh. Gue pakai slide yang ini.
Kayaknya ini. Oke guys, ini gue akan lompat-lompat aja materinya ya, karena nggak semua yang. Oh, ini boleh banget nih. Gue ceritain dikit, soalnya besok gue juga di pertemuan kedua nanti gue akan ceritain Unity. Ya teman-teman tahu ya, di game engine yang biasanya dipakai buat ngebuat game, tapi itu bisa juga dipakai dalam implementasi hal lain. Pembuatan animasi juga bisa pakai game engine. Lo buat aplikasi IoT tadi bisa pakai game engine. Augmented reality, app, VR app itu bisa pakai game engine. Nah, gue cepet aja. Kelebihannya kalau lu pakai game engine ini udah banyak template-template yang bisa dipakai, fitur-fitur yang dipakai kayak lu mau bikin SSAO, Dynamic Shadow gitu ya. Shadow tuh nggak perlu di-coding lagi. Kalau nggak tahu ambient occlusion tuh kayak bayangan gitu di 3D ya. Terus intinya ketika lu pakai ini, workflow kita, cara kerja kita akan lebih cepat, lebih bagus, dan ini juga fokus ke cross platform juga. Jadi sehingga secara kerja pakai Unity ini juga bagus, nggak hanya untuk programmer tapi buat artis dan game designer. Again nih di sini juga ada game designer kan. Kewajiban juga loh teman-teman ya, game designer tuh juga bisa pakai Unity tapi bukan buat codingnya, at least buat nyusun map. Nanti gue kasih lihat contohnya. Ya kelebihan-kelebihannya banyak Unity ya, gue nggak perlu bilangin. Salah satunya development toolsnya bisa dipakai multi platform, cross platform. Terus itu bisa menghasilkan kualitas yang grafiknya kayak triple A juga bisa. Integration asetnya bagus, version controlnya juga bagus gitu ya. Ini gue BTW bukan sales Unity ya, tapi emang Unity banyak banget dipakai. Dan kalau lu bikin game Unity itu possible lu untuk bikin gamenya buat di PlayStation, Xbox, Nintendo tuh bisa banget. Tapi kita punya license ya. Biasanya kita kadang nggak punya license aja, kita nggak bisa build app-nya ke situ gitu. Tapi bisa banget kita bikin game-game untuk Xbox, PlayStation, Nintendo tuh bisa banget gitu. Ya Unity juga bagusnya ini juga ya, apa dia, kita bisa bikin tadi ya multiple cross platform ya, satu game buat banyak platform itu juga bisa di Unity. Ya ini contoh-contoh game yang pakai Unity. Fall Guys itu pakai Unity, ada Cuphead ya, ada Guns of Boom. Ini contoh-contoh di bukunya, ada Beat Saber juga ya. Ada banyak lain juga game-game lain yang juga pakai Unity. Itu Mobile Legends tuh bikin pakai Unity ya, kalau lo tahu ya. Mobile Legends itu bikin pakai Unity. Terus ini juga beberapa game yang dibikin pakai Unity ya. Ya itu contoh-contohnya juga. Ini gue juga pengen puter yang ini juga deh. Lihat ya, dia bisa ngasihin efek-efek kayak gini, langit kayak gini tuh Unity bisa banget. Kartun-kartun mode gini, Townscaper kalau tahu ya, yang pakai procedural asset juga bisa. Ini game dari Sega juga kayak Unity. Ini grafik-grafiknya mantep kayak gini ya, bisa banget Unity ya.
lihat ya yang grafik-grafiknya dari yang model shadernya tone shader sampai yang kayak gini tuh juga bisa ya Unity ya. Jadi ya cukup wide lah ya Unity ya. Tapi kalau emang kekurangan Unity, gue boleh bilang kekurangannya nggak ya? Kekurangan Unity biasanya dia nggak banyak dipakai untuk aset-aset game triple A sih biasanya. Game-game triple A buat game-game yang grafiknya bagus banget kayak Unreal gitu ya. Unreal emang jagonya game-game ala-ala triple A yang grafiknya realis gitu. Nah ini gue mungkin kasih contoh juga, tapi bukan berarti Unity jelek ya, nggak bisa pakai game triple A grafik ala-ala. Ini gue kasih contoh, bentar guys ya, ini karena ngalangin nih kampanye nih, bentar gue edit dikit ya. Nah ini gue akan kasih contoh, kalau di grafik di Unity juga bisa bagus, nggak kalah dari Unreal ya. Ini contoh rendernya Unity pakai salah satu tekniknya SDRP ya. Grafiknya juga bisa bagus. Unity juga bisa dipakai buat membuat animasi ya, beberapa animasi yang dibikin pakai Unity. Nah ini ya contoh grafiknya Unity punya. Terus juga ada ini ya grafik yang dibuat pakai Unity. Jadi juga bisa loh Unity bikin grafik yang levelnya sebagus ini gitu ya. Jadi nggak hanya Unreal ya. Salah kalau dibilang cuma Unreal doang bisa bikin grafik ala-ala high-res gini. Unity juga bisa banget pakai post processing, pakai backlighting ya. Nanti mungkin pakai shader ya, setup shader juga. Itu juga bisa banget gitu. Gue juga ada sebenarnya contoh game grafik ya, yang gue bikin, nanti gue kasih lihat dikit juga kali ya. Ini juga. Oh mungkin sambil gue buka deh projectnya. Bentar ya, gue penasaran masih ada nggak ya game gue. Ntar gue lupa guys taruh di mana ya. Tapi gue mau kasih lihat bahwasanya nih Unity itu juga bisa bikin grafik oke. Nah ini mungkin ini ya. Ini gue kasih contoh dikit game yang kita bikin waktu itu. Ini tahun lalu sih bikin iseng-iseng doang. Nah ini dibikin pakai Unity juga kan, kelihatan ada merek Unity-nya ya. Nah ini game yang bikinnya pakai Unity, grafiknya kita juga implement yang versi realis ala-ala gitu ya. Ini ya kita ngumpulin iseng buat main game. Tapi yang lu perhatiin jangan gameplaynya, karena gameplaynya dikit ya, karena sehari. Tapi kita implement grafiknya kita. Terus kalau lu, ini tuh hujan ya, tapi hujannya kalau mobilnya ngebut ketinggalan guys. Ini ngodingnya gue agak salah nih. Ya, jadi ini kayak gini contohnya grafiknya kan, ini kayak ada bukti-buktinya di sebelah sininya ya. Nah ini kita, ya ini pakai Unity kok bikinnya. Misalnya gue bikin ngebut ya, lihat deh, gak hujan kan nih? Gak hujan. Nah gak hujan kan, terus itu pas udah jauh nih hujannya ada. Baru hujannya jalan. Nah ini salah satu ya yang kita coba explore buat grafik supaya lebih oke gitu ya. Jadi nggak hanya ini aja sih, nggak hanya Unreal aja yang bisa bagus, si Unity juga bisa bagus gitu ya. Ini BTW gue bukan sales Unity ya, tapi karena di mata kuliah Unity jadi gue harus muja-muja Unity nih guys ya. Terus ini contoh lain ya, kalau misalnya mau load aset yang banyak banget gitu ya. Tadi gue share screen kan yang game-nya? Kelihatan kan? Kelihatan ya, ini juga grafik di Unity yang mau bikin game ala Cyberpunk dan lain-lain. Ini kan sampel city-nya ya. Lihat ini ya, itu bisa ngelot sebanyak ini juga ya, tapi emang butuh compute power yang lumayan gede sih kalau mau bikin grafik yang kayak gini sih. Nah di Unity juga ada dua teknik buat rendernya nih, bisa render pipeline sama HDRP. Ini cuma tinggal setting doang, ntar tinggal pilih kalau lo mau bikin game di awal. Ini adalah perbandingan URP dan SDRP. Biasanya SDRP dipakai buat grafik kayak modelnya Unrecord. Kalau game tahu lo Unrecord tuh biasanya tuh pakai teknologi yang kayak SDRP punya. Nah kalau yang kiri itu URP. Secara grafik ini kalau di video mungkin nggak gitu kelihatan ya, tapi kalau lu cobain langsung lumayan kelihatan sih, kayak ada bagian yang ada shadownya agak kurang. Mungkin gue bisa tandain ini di contohnya ada di bagian daun. Nah ini bagian daun. Nah ya ini di bagian daun langsung kelihatan nih. Ini tuh lebih realis karena ini ada cahaya-cahayanya gitu, ini kayak nggak ada gitu ya. Sehingga tuh gamenya jadi lebih bagus. Nah ini kayak lu ngelihat beda PS4 Pro sama PS5 sebenarnya tuh kalau dilihat langsung lumayan agak jauh ya. Tapi kalau dilihat di video mungkin nggak gitu kelihatan gitu. Nah ini contoh-contoh
kapasitas yang bisa Unity pakai gitu ya, teknologi rendernya gitu. Udah sampai situ ada yang mau ditanya? Ada yang mau tanya sampai situ? Kalau belum ditanya kita coffee break bentar 2 menit ya, gua aus ya. Sorry banget nih, gua aus ya. Gua nggak jujur-jujuran nih, gua aus. Gua ambil air dulu ya. Kalau mau nanya di chat juga boleh guys ya. BTW sorry banget nih ya, gue ngomongnya pakai bahasa Akamsi aja ya guys ya. Gue nggak mau pakai bahasa baku ya. Ntar ya guys ya, gue ambil air dulu, gue haus. Ya, halo, kita lanjut lagi ya. Halo. Pada hidup gak nih? Pada FK semua lu pada rebahan ya? Wah, parah banget lu pada rebahan ini. Bohong lu pada rebahan lu, gue tahu lu. Wah, gue juga mau rebahan coy. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini bagian gue akan ceritain dikit. Kan kalau secara roles gitu ya, itu terbagi ke 3 utama ya. Ini game designer, programmer, sama artis ya. Karena di PMGD ini kan juga ada kayak gitu. Nah, ada additional roles-nya biasanya kalau contohnya kayak game designer tuh pakai bisa merangkap project manager sama game designer. Sound engineer kayak tester gitu juga kadang pakai outsource gitu ya, atau pakai freelance dan lain-lain, atau bisa cari di internet doang. Kalau kayak tester kadang game designer juga yang jadi kayak tester. Jadi game designer lumayan banyak sih kerjanya. Nah, kalau di sini kan juga ada ya, di PMGD kan ada yang project manager, ada yang game designer gitu, ada programmer. Tapi kalau secara role, secara garis besar itu ada 3 ya, designer, programmer, sama artis. Kalau contoh project manager atau product manager itu dia akan bikin kayak gini guys, dia akan bikin dashboard. Nah, dashboard ini akan dipakai gitu buat ngelihat contohnya nih kayak si Cat ngerjain apa, deadline berapa lama, Bang, maaf bang. Ini abang lagi share screen nggak? Oh, gue belum share screen. Sorry. Iya, belum soalnya. Sorry. Nah, berarti lu doang nih dengerin. Berarti ada yang dengerin nih. Nah, ada share screen ya? Jadi dari tadi gue nggak share screen ya? Oke. Udah kelihatan. Apa dari tadi gue nggak share screen? Dari break Tadi pas udah selesai itu apa yang video itu loh, yang YouTube itu. Video. Nah, ya habis itu Ya, udah nggak ada. Garis itu tadi ya, secara besar ya, ini cuma tulisan doang sih, nggak penting sih. Nah, ini kalau contoh project manager kerjanya gini nih guys, lu harus bisa bikin dashboard kayak gini, nanti ada anak GPM nggak? Kalau anak GPM nih di sini harus bisa ya bikin ginian. Terus tagih juga, lu pada programmer tagih kalau project manager yang nggak bikin ginian harus ada, karena buat melihat trackingnya progresnya udah berapa persen. Nah, nanti tiap pekerjaan itu bisa ditahu kita bikin workloadnya gitu. Nah, ini dashboardnya bisa dibikin pakai Google Sheet gitu, atau Microsoft Excel ya. Nah, ini bisa juga gitu ya. Banyak lah toolsnya. Terus ada programmer ya, programmer pastinya ngoding ya. Ini contohnya ngoding ya. Ini bikin apa ini dia? Nah, ini lu bikin FPS shooter ya. Contoh bikin FPS shooter. Ini simpel aja nih, tinggal klik kanan, klik ya. Gue cepetin aja ya biar nggak lama ya. Nah, cepet setting kamera, pasang kamera di belakang, bikin tanah ya, kasih warna, masukin codingan ditaruh di internet ya, tinggal pasang setting udah jadi. Nah, ini kerjaan lu nih programmer ya. Jadi yang lain juga tahu ya kerjaan programmer kayak gitu. Terus satu lagi nih kerjanya selain itu juga ini ya.
bikin implement beberapa teknik-teknik yang dipakai. Contohnya kayak gini, lu kalau bikin FPS tembus, gimana cara biar nggak tembus? Nah, lu harus pisah set layernya. Nah, kayak gini ya. Nih contoh di game Apex, senjata tembus nggak kalau ditabrak? Sebenarnya tembus, tapi jadi nggak tembus karena dia tuh di render di pisah tempat. Nah, ya, one of the common way itu adalah gimana nge-spread-nya dia nih, ngemisahin. Kayak contohnya nih, ini video, ini gambar senjatanya. Secara render dia dipisah, tapi secara objeknya tuh dia bersamaan. Nih contohnya. Sebenarnya ini nempel ke sini, tapi karena di render yang dipisah, jadi kelihatannya selalu di atas. Nah itu teknik yang salah satunya dipakai. Nah kerjaan programmer tuh begitu. Paham nggak sampai sini? Paham? Woi, sepi amat ini mas. Paham. Peredik lo. Pada rebahan lo. Paham. Ah, lu pada rebahan lo. Nah, gue makan dulu kali gue. Canda ya. Oke, ini next. Ini artis akan ngerjain apa nih? Contoh di 3D. Dia akan pertama melakukan namanya modeling. Ini contohnya kayak mainin platisin gini nih guys ya. Sculpting namanya istilahnya. Di Blender tuh ada juga sculpting ya. Bikin karakter ya. Nah, jadi kayak begini. Bikin karakter ya. Kalau suka main platisin nih, cocok nih main kayak begini. Terus ada lagi ngapain habis bikin platisin nih, bikin kayak gini. Namanya ngecat helm ini nih. Dulu tuh kerja gue di Pertamina ya, itu gue ngecat kapal gue. 3D texturing artis juga gue. Jadi ngoding juga, ngecat kapal juga. Karena ngecat kapal kan gampang ya. Mesti ngecat objek 3D gini gampang gitu, nggak sesusah nggak sesusah modeling bagi gue. Nah ini kayak gini, dia mainnya setting aja kan, pasang tadi, pasang warna merah, pasang hitam, setting mainin layar lagi, add filter lagi, tambahin biar lebih blur tuh kan, tambahin level settingnya kayak main Photoshop tapi 3D ya. Pasangin tuh, kasih gores dikit, nah ya kan, kasih merah dikit. Nah ini teknik ini namanya, ini kalau di 3D ini modelingnya, ini teksturingnya. Terus ada satu lagi animasi gue pakai yang simple aja ya, gue pakai Mixamo. Gimana nih cara bikin animasi goyang begini nih? Nah ini salah satu caranya adalah pakai si Mixamo. Diupload karakternya ya, sini. Habis itu setup ya, pasangin tangannya. Kalau udah oke, dia akan bisa jadi animasi. Animasi tinggal pilih. Kalau nggak ada, di animasi manual. Sip. Nah, ini contohnya ya. Ini berarti kalau di artis tuh ada yang modeling, ada yang texturing, ada yang animate. Nah, ini gue kasih contoh lagi. Ini ada lagi kerjaan artis. Lihat deh, ini grafik kayak begini, diubah jadi bagus kayak begini. Ini datanya namanya backlighting. Unity, kalau yang pernah pakai Unity, pasti standar bawaannya kayak gini guys. Tahu nggak nih game yang kiri game apa? Kayak begini. Free Fire, tau lu Free Fire? Ada yang main Free Fire nggak? Nah, ini grafik Free Fire nih guys. Ya. Nah, ini grafik kalau Free Fire di enhance lebih bagus gini. Free Fire bisa nggak bikin grafik kayak gini? Orang Free Fire pasti bisa, tapi dia nggak butuh. Yang penting ringan aja dulu. Tapi ini teknik yang dipakai buat bikin grafik lebih bagus. Syaratnya backlighting. Ini contohnya ya, before after juga gitu ya. Ini gue kasih lihat dikit tutorialnya. Cara bikin si backlighting simple. Nah ini perhatiin ya. Ini adalah setting pasang di Unity, pasang post processing dikit ya. Nah habis itu setup ya. Kalau udah di setup, setting lagi jadiin static sih setiap aset 3D-nya. Habis itu rendering settingnya kita mainin. Ya ini gue cepet aja nanti. Sebenarnya ini nggak ada di materi sih. Tapi ini salah satu teknik yang ntar gue kasih tahu cara settingnya gimana. Supaya bisa kalau bikin yang 3D, pertama gambar 3D-nya bisa lebih bagus ya. Nah ini gue akan kasih contoh. Ini sekarang bentuknya jadi seperti ini. Ya, ini tadi kayak gini, mana kelihatan nggak nih? Ya ini hasil akhir. Ya, ini hasil akhirnya kayak gini ya. Nah, ini tadi hasil sebelumnya kayak gini. Mana nih nggak kelihatan? Oh belum, sorry. Di sebelah sini set. Nah ini sebelumnya kayak gini nih guys, agak kurang kan?
Nah, ini kan hasil sebelumnya kurang, ketika dia udah jadi bentuk kayak gini lebih bagus, tuh ya. Jauh lebih bagus. Nah, ini salah satu teori teknik yang dipakai buat ngebagusin si grafik. Nah, ini grafik-grafik ini lumayan kerasa lah pakai kalau lu bikin game yang mainnya realis atau game yang triple A biasanya pasti pakai ginian. Nah, ini kalau game designer ngapain? Salah satu game designer tuh lu harus belajar ini namanya pakai machination buat bikin core loop dan lain-lain. Gua akan kasih contoh nih, tau gak nih? Lu pernah main gacha nggak gacha? Ah, ini sistem gacha nih guys, ya. Nih di gacha di back layar nih kayak begini nih. Cuma nih gacanya adil nih 20%, 20%, 20% nih guys. Ya. Kalau nggak adil ya dinaikin nih. 60%, ntar 90% kok gacha dapetnya itu mulu. Ah, ini sistem gacha nih, kerjanya siapa? Game designer. Ya. Gitu. Tahu ilmu gacha kalau disalahgunakan apa? Judi online. Ya. Nah, ini sistemnya di balik layar tuh kayak gini, bikin apa ya simulasinya pakai machination.io. Nih, teman-teman game designer harus bisa nih pakai ginian, machination.io. Standar ini buat simulasi juga. Itu ya. Itu yang kita pakai terus apalagi itu game designer. Nah, ini game designer juga harus tahu nih bikin namanya core loop yang model seperti ini. Kayak ini game Mario, dia bisa apa sih? Dia bisa hancurin kotak, bisa dapetin koin ya. Bisa menghindarin atau nabrak enemy. Keterhubungannya semua jelas nih per objeknya. Nih core loop ini perlu. Terus juga jadi kalau teman-teman game designer harus nih bisa bikin core loop kayak gini ya, minimal yang kayak gini ya, nggak belum kayak gini nggak apa-apa deh, ini kan buat ngesimulasiin ya, salah satu visual simulasi, tapi bikin core loop ini wajib. Kayak contohnya ya ini ya COC ya kan, kita bisa buat dan tren pasukan, ntar bisa berantem, bisa nge-collect lagi, yang ngeloopnya gini aja gitu loh. Nah, contoh-contoh ini yang harus game designer bisa. Nah, kita sebagai programmer kita harus jelas nih ininya nih, kalau nggak gimana bingung kita bikin game kalau ini nggak jelas kan, nanti teman-teman udah caption project kan, nanti minta game designer untuk bikin ini lebih jelas. Gue kasih contoh nih satu game namanya Titan Arena ya. Nih ya. Ini game namanya Titan Arena. Ya kalau dilihat gamenya kayak gini gitu ya. Kayak apa ya, Brawl Star kali ya. Ini nama gamenya Titan Arena. Ya tau lah ya model-model game yang kayak gini gitu ya. Nah ini gue akan kasih lihat di balik layar GDD yang di open public-nya dia kayak gini nih guys. Dibikinnya pakai Gitbook. Game designer masih ada di mari nggak nih? Nah, lu lihat nih, bikin kayak begini nih, GDD-nya nih ya, komplit, lengkap ya. Misalnya tentang sistem guild-nya gimana, battle pass modelnya gimana, terus apalagi nih, ada game modes-nya kayak gimana, ya. Lengkap ya. Ini ada tuh, ada even ada gambar-gambarnya juga sampai dalam. Ini salah satu bentuk GDD-nya kayak gini nih, lengkap. Tapi ini dia nggak dibuka semua sama dia. Ya ini story-nya dan lain-lain. Ya ini contoh si Titan Arena ya, dalam ngasih lihat si community driven game designer gitu. Oke. Terus paham ya? Ini udah tahu ya kerjaan game designer tuh bikin ginian gitu ya. Terus next lagi nih kerjaan game designer juga nih. Game designer sebenarnya harus sih kerjaan ini juga nih, jangan game programmer yang bisa. Ini namanya speed level design. Ini contoh pakai Unity yang di kiri, ini kanan pakai Unreal, sama aja sih sebenarnya. Ini nyusun-nyusun map. Nah, ini ya. Ini dulu gue sempat kesel sama GTA nih gara-gara pas gue udah ngerti level design. Ternyata bikin map hutan itu cepet, bro. Kita tinggal kan artis nanti akan bikin pack-packnya kayak gini ya. Batu-batu packnya nanti game designer akan nyusun-nyusun kayak gini. Gak serunya, entah kenapa GTA 5 itu kebanyakan hutan, padahal bikin hutan yang gak gitu susah. Kita nyusun-nyusun, geser-geser, pasang. Nah ini kita mainin ini nih, kayak nge-sculpting tanahnya. Mana tadi? Ya ini contoh nge-sculpting tanah ya. Nih, tuh cepet, ngerjain ini gak gitu lama. Gitu ya. Game designer nih harus bisa kalau bikin TPS, kayak gitu-gitu ya. Ini bikin apa nih? Habis itu pasang airnya tinggal udah ada, tinggal pakai. Setting cahaya, ya pasang rumput. Nih, tinggi rendahnya air seberapa, ya kan? Pasang lagi batu, pasang lagi pohon. Next lagi nih, gue langsung sini dah. Nih ada gunung, pasang gunung 4 biji, ya. Set, pasang lagi gunung 4 biji tuh, kiri kan tuh, ya. Pasang tuh. Ini udah, abis itu lu sekarang ngeberas sih rumput biar ada rumputnya. Nah ini ada nih, ini namanya tiren ya. Ini gue contoh pakai Unreal.
sama aja sebenarnya. Next tuh ya, tuh ngebras supaya ada rumput ya. Udah nih, udah lu setting-setting. Ya ini sama ya, mirip-mirip. Gue cepetin aja, nanti pasang rawa-rawa dan lain. Nah ini sekarang lu settingin langitnya nih. Nah ya, misalnya langit mau begini ya, disetting dulu. Puter-puterin, mainin skybox-nya ya. Setting. Lihat awannya bergeser ya kan. Geser lagi. Putar lagi cahayanya, kasih cahaya lagi ya kan. Tuh, grafiknya triple A punya ini. Tuh, tuh. Kasih warna, mainin si post processingnya. Kasih si apa debu-debunya, fognya. Sehingga lebih cakep. Lihat nih. Ya. Nah, main kayak gini. Oh. Cepet bikinnya. Ya kan? GTA 5, bro. Kebanyakan hutan. Ya. Bikin hutan cepet. Jadi kalau nanti kita nama kebanyakan hutan ya, lu harus tahu ini bikinnya nggak sesulit itu gitu loh. Ngapain dia bikin hutan semua? Gitu ya. Semoga GTA 6 nggak banyak hutan ya guys ya. Gue berharap banget nih, gue pemain GTA banget, gue nggak mungkin gak main GTA gitu ya. Kayak game yang cuma datang 10 tahun sekali kali ya. Nah itu tadi ya tentang roll. Sampai sini nih mau nanya nggak? Ada mau nanya nih? Nanya apa aja dah tentang game. Mungkin saya mau nanya Kang. Boleh. Buat itu, misal kan kita belajarnya Unity nih. Ya. Boleh nggak sih kalau kita kayak ya memperluas diri gitu, belajar apa malah mendalami Godot misalkan. Boleh, Tapi tapi nanti kata gue lu itu udah jadi paham dulu Unity. Lu misalnya nih, lu Ah. udah paham nih Unity. Paham itu lu gak harus bikin game yang sampai bagus lu, tapi gue udah tahu nih bikin game jalan TPS tuh kayak gini, untuk codingnya gini, komponen base gini. Ya gue mau pindah ke Unreal juga gampang gitu loh. Karena lu udah tahu konsep game engine tuh kayak gini. Sama kayak lu pakai Photoshop. Habis itu lu pindah pakai Photopea, kan mirip sebenarnya. Pakai Adobe Illustrator mirip. Kayak gitu aja cuy. Ini tool aja, Unity itu tools aja. Lu mau pakai Blender, habis itu mau pakai lagi 3ds Max bisa. Jadi bisa dulu Unity. Unity ini pintu awalnya. Ya. Ada lagi? Tentang job-job di Oke game. Kang. Oke Bang, makasih Bang. Oke, ada lagi? Belum ada lagi. Udah kita next. Sekarang gue akan kasih lihat ini ya. Generative AI udah jam 1 tapi nggak apa-apa. Gue lebihin dikit ya karena tadi juga mulai telat. Nah ya, generative AI adalah cara baru dipakai dalam mempercepat workflow seorang game developer. Salah satunya adalah pembuatan prototyping. Contohnya adalah Unity punya produk namanya Unity Muse ya. Nah, Unity Muse ini ngizinin kita ya buat nge-sketch, bikin codingan itu dengan pakai AI, dengan text prompting. Salah satu contohnya tadi ya generate codingan, bikin sprite, tekstur dan lain-lain gitu pakai si AI ini. Nah, apa aja yang generative AI bisa pakai ya salah satunya kalau untuk coding ya bisa generate tiren, ya generate tanah tadi juga bisa pakai AI, testing itu juga bisa, bikin simple coding gitu juga bisa. Kalau game design bikin dialog biar bahasanya konsisten juga bisa. Terus kalau game art bikin automation, animation dan lain yang sifatnya repetitif itu juga bisa gitu ya. Nah ini akan contoh-contoh kalau dia di coding, misalnya lu minta bikinin script gimana cara bikin rotation, nanti dia akan bikinin codingan kayak gini. Mau bikin animasi dia akan bikin kayak gini, mau bikin tekstur yang ganti nih atap ini bisa jadi pilihan atap kayak gini. Gua kasih contoh, lihat pakai video aja si Unity Muse. Ini produk dari Unity-nya langsung ya. Generate tekstur nih, tiren. Ini dari Unity ya AI-nya. Nah ini contoh-contoh lain pakai Messi ya untuk bikin 3D. Wah ini kacau banget sih cuy. Tapi belum jago banget ya, tapi ini kacau banget.
Kacau kacau. Ini kacau banget ya. Itu buat ini ya. Itu kan buat generate. Itu kan tadi iklan ya. Ini gue kasih lihat yang realnya ya. Disimulasikan ya. Nih ngesimulasiin nih. Ini 3D-nya. Masih kurang ya. Tapi ini baru tahun ini ya. Coba ntar 3 tahun lagi ya. Wah kacau sih. Nanti 3D artist tinggal pakai ini ya. Mainnya modif-modif aja ya. Jadi ya kalau apalagi objek-objek yang repetitif ya kayak kursi dan lain, kalau kayak karakter kan emang harus kita konsepin lagi ya. Kalau kayak kursi gitu kan repetitif ya. Nah ini contoh ya. Nah tuh bikin kotak harta karun. Oke lu udah bikin nih, terus lu nggak sesuai teksturnya, lu pakai namanya ini nih fiturnya. Si generatif AI buat si teksturnya. Wah ini gokil nih sih buat tekstur sih. Salah satunya kan texturing ya, ngecat ya. Nah, ini cara manual kan. Ini kita bisa generate. Tuh, gila. Di generate coy, bisa dulu gue ngecat ini. Tuh, lu udah pada tahu belum ini? Lu yang artis-artis udah tahu gak nih? Tuh, ada ginian nih. Tuh. Tuh, kalau kurang tinggal baru kita edit lagi. Jadi nanti mungkin ke depan 3D artist tuh ngedit-ngedit aja kerjanya. Yang kerjaan-kerjaan repetitif, AI yang bikinnya nanti kita edit-edit finishing gitu ya. Nah itu kan tekstur mungkin kurang edit-edit. Ini ada lagi nih. AI tekstur buat benerin tekstur. Ya. Misalnya teksturnya generate kurang nih mukanya, ya kan? Select mukanya ganti. Tuh. Kurang nih, ganti lagi. Tuh. Bener-bener coy, AI coy. Ya. Masa depan coy. Ya. AI nih bro. Nih. Ya. Terus AI apakah udah dipakai belum? Nih ngomong ya. Ubisoft. Ya, creator of Assassin's Creed. Develop an in-house generative AI tool called Ghostwriter. Jadi kan AI itu kadang yang bikin ramai itu kan karena katanya banyak nyolong dataset artis. Si Ubisoft bikin sendiri pakai dataset artis mereka sendiri. Jadi ibaratnya nggak ada masalah copyright lagi ya. Terus dia bikin create bugs tuh ya tentang gimana NPC ngomong buat trigger event. Bikin draft apa tuh dialog. Tuh ya Ubisoft udah pakai. Ini Ninja Theory nih, kreator dari Devil May Cry kalau tahu ya. Udah pakai generative AI buat suara-suara. Terus Hexworth yang bikin Lord of Fallen ya. Udah bikin dialog, terus bikin prototyping buat accelerate prototypingnya kan pasti untuk bikin beberapa game mekanik bikin prototype dulu, bikin prototype pakai AI. Ya, buat generate suara-suara juga. Tuh ya. Udah dipakai AI cuy. Gile ya kan. Nah, itu ya, intinya ya. Secara garis besar, Unity itu tool yang dipakai buat profesional, yang dipakai di banyak perusahaan dalam tipe-tipe grafik apapun bisa, dan sekarang juga udah ada generative AI yang udah dipakai. Terus secara garis besar juga role secara game development kebagi game designer, programmer, artist, project manager dan lain-lain gitu. Nah ini guys, ini yang perlu kalian tahu ya, A to Z-nya. Nah hari ini kita belum masuk Unity, baru ntar pertemuan kedua masuk Unity. Itu aja paling dari gua. Ada yang mau ditanya sampai sini? Gak ada yang mau ditanya nih? Wih. Sepi amat ini kelas ya? Udah perlu ngopi belum ini? Nih absennya di chat ya. Siapa tadi tuh yang mau ngomong? Absen nama tesnya diisi di ini ya, di chat ya. Yang anak ini ya, yang penyusup nggak usah ngisi penyusup ya. Masa penyusup nggak usah ngisi ya. Ada lagi mau ditanya sampai sini? Coy. Aman? Ya tes diisi juga. Cepet itu, gue cuma buat ngeliat aja experience lu dari mana. Tolong anak-anak ini nggak usah ini ya. Anak-anak penyusup tidak usah. Jadi sisi absen. Yang dari Binus ada yang dari Binus? Bang mau nanya bang. Ya ini boleh. Agling Fretesnya itu yang kena oleh tesnya itu mirip sama ini enggak yang di apa web mirip Ica itu buat
ini nggak masuk ke nilai, ini cuma buat ngecek doang experience lu apa Unity yang mana sih, biar gue cuma tahu aja. Oke. Nggak gue masukin ke nilai ini. Ini cuma gue buat ngecek lu pada aja experience lu di Unity udah sampai mana sih. Ya, makasih Bang. Ya ada mau nanya lagi nggak? Udah pada ngisi? Pada boleh ngisi, silakan cabut guys. Thank you. Terima kasih banyak. Ini gue tutup aja kelasnya. Terima kasih banyak. Selamat siang teman-teman. Kalau ada mau tanya masih boleh. Gue masih di stay di sini 5 menit lagi. Thank you. Udah jangan lupa isi absen ya. Udah pada kelar? Gue mau tutup nih. Yang Belum, penyusup Bang. nggak usah ngisi. Penyusup nggak usah ngisi penyusup. Ini absennya beda lagi kah? Beda, ada absen, ada knowledge test. Ini absen untuk anak game programmer aja nih. Yang penyusup nggak usah penyusup. Udah ya, aku tutup nih. Aman guys ya. Ya guys ya. Ya guys ya. Oh, Mas mau nanya Mas. Boleh. Ini yang untuk apa? Knowledge test ada terus sesi itu yang entry atau yang exit? Exit. Itu tadi udah gue kasih dalam kurung tuh exit tiket. Oke. Harusnya 2 kali tuh ngisinya. Tapi ya udahlah ya, tadi waktunya mepet. Udah ada kan ya stream game programmer ya? Ininya, channelnya? Discord kah? Iya, harusnya udah dibikinin ya. Udah ada Kak. Udah Ya. Bang. Tadi siapa tuh yang pengen bikin grup? Nggak usah bikin grup lagi tuh, udah dibikin dah, lu ngomong aja di sana bebas dah. Tanya-tanya pasti ada jawab, ada mentor-mentornya juga kan, ada mentornya banyak nih. Mentor kan orang Unity semua nih. Silakan tanya mentor, kalau nggak mentor dosennya juga bisa jawab. Ya nanti akan saling jawab lah intinya mentor sama dosennya. Sip. Udah lagi? Aman? Aman ya? Oke, thank you teman-teman. Gua tutup ya. Selamat siang. Ya, makasih Bang.